Baik, teman-teman perangkat desa, jumpa lagi dengan Pejuang Desa. Kali ini untuk memenuhi permintaan dari beberapa teman tentang bagaimana caranya menggunakan atau mengisi aplikasi Bank Data Desa. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita sudah digiring pada zaman teknologi dan kita sudah diarahkan untuk memiliki bank data, di mana data-data tersebut akan tersimpan di Bank Data Desa. Kali ini saya akan memperlihatkan tutorial pengisian dan penggunaan aplikasi Bank Data Desa. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, serta komen videonya. Dan ikuti terus untuk mendapatkan info-info terkait seputar aplikasi Bank Data Desa dan sekitar pejuang desa. Kita langsung saja buka teman untuk aplikasi Bank Data Desanya. Sebentar login, kita tunggu. Nah, di sini kalau sudah muncul seperti ini, langsung saja klik enable content. Kenapa di enable contentnya adalah agar makro atau rumus di dalamnya fungsi-fungsi yang sudah dibentuk dapat terfungsi. Langsung enable makro, maka kita diarahkan untuk masuk di user login. Kita masukkan username-nya, admin, passwordnya 1234, kemudian klik show password. Nah, untuk keluar dari form login ini jangan gunakan tombol close, tapi gunakan tombol keluar. Kenapa? Sebab tombol close tidak akan menyimpan data. Kalau kita sudah cek password dan username sudah benar, klik masuk. Akan ada tampilan berhasil masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Di tampilan awalnya ini pemerintah desa silakan diisi. Ini tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita isi. Ini juga kabupatennya belum bisa kita isi. Nama kepala desanya masih kosong. Ini juga masih kosong. Ini ya. Jadi untuk mengisi ini semua, ya, untuk mengisi ini kita harus gunakan rumusnya. Caranya untuk menggunakan rumusnya adalah dengan masuk di menu utama, kemudian data awal desa. Di sinilah tempat kita isi strukturnya. Nanti setelah terisi di sini, baru bisa digunakan, bisa tampil di depan seperti ini. Misalnya ini kabupatennya, saya isi kabupaten misalnya Mamasa. Coba kita cek di depan apakah sudah terisi. Nah, sudah terisi kabupaten, tinggal desanya. Nah, untuk mengisi data desanya sesuaikan dengan desa teman-teman ini. Misalnya ini saya isi Bala Timur. Nah, kita lihat di struktur. Nah, ini sudah berganti. Begitu juga dengan ini semua kita isi dengan cara diisi desa. Nah, untuk mengisi buku induk penduduk, di mana di tombol pencarian ini akan muncul nama, tinggal kita ketikkan nama penduduk, baru kita enter, maka akan muncul di sini. Tapi untuk mengisi ini harus sesuai dengan yang kita gunakan di sini. Namanya, misalnya namanya dispasi, maka harus dispasi juga untuk diisi di pencarian. Untuk mengisi buku induk penduduk ini belum bisa digunakannya, masih terprotek, untuk buka kunci buku induk penduduk, ya teman, di atas sini ada menu-menu, ada pilihannya yang disebut ribbon. Ini ribbonnya Excel ribbon standar. Klik review, kemudian unprotected. Di sini kita akan isikan passwordnya 2509. Nah, ini passwordnya akan berbeda-beda dari setiap desa, ya. Jadi kalau misalnya desa yang pesan adalah desa A, passwordnya ini 2509, tapi untuk desa yang lain pasti akan berbeda lagi. Nah, kita isikan passwordnya 2509. Klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita edit.
sudah bisa kita edit masuk. Nah, begitu juga dengan data yang ini untuk mengisi harus di review, kemudian unprotected, masukkan password yang sama 2509. Setelah itu oke, maka ini akan terbuka. Nah, selanjutnya di data induk desa, ini peraturan di desa ya, udah bisa diisi. Kemudian apabila ada dari sheet yang ada di sini ada yang terkunci tidak bisa diisi, masukkan gunakan password seperti tadi, passwordnya 2509. Kita kembali ke menu utama. Untuk buku induk penduduk ini sudah dipasang timer, dipasang rumus secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengupdate umur. Misalnya karena ini umur akan terhitung secara otomatis, kita input tanggal lahirnya masuk di sini, misalnya ini dia umur 33 tahun sekarang, pas jam 12 nanti malam akan berganti, besoknya akan tanggal lahirnya, maka ini akan otomatis berganti menjadi 34. Jadi tidak perlu kita mengupdate umur, karena secara otomatis akan bertambah. Nah, ini semua akan diisi. Kemudian ini seperti saya jelaskan di video sebelumnya akan otomatis terisi tanpa kita sentuh, otomatis akan terisi setelah diisi di ini. Jadi silakan gunakan aplikasinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah 200 lebih desa yang pakai. Terima kasih. Kemudian apabila ada keluhan, kami akan berusaha untuk membantu, kami akan perbaiki terus. Seperti desa-desa yang sudah menggunakan, jika ada kendala sering diminta untuk dibantu dan kami akan kirim perbaikannya. Cukup sekian videonya. Jangan lupa subscribe videonya dan ikuti terus kami di channel kami supaya kami bisa berbagi dengan Anda dan dapat mengembangkan aplikasi ini untuk kita pakai bersama. Nah, setelah fiturnya terbuka, ini bisa dihapus dengan memasukkan password. Ini kan masih terprotek. Jadi kalau misalnya kita sudah beli, kita sudah bayar registrasinya, ini tidak bisa dihapus di unprotected. Unprotected-nya berbeda ya. Password untuk unprotected di depan ini passwordnya tidak akan saya perlihatkan, tidak akan saya kasih. Masing-masing desa punya password ya. Jadi cukup sekian videonya. Jika ada kendala silakan hubungi kami di kolom komentar atau via WhatsApp.